Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rani Agresi Pratiwi, dosen program studi pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maliko Saleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya mengajar pada program studi pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maliko Saleh. Sebagai seorang dosen, tentunya saya sudah melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pada bidang pengajaran. Nah, bidang pengajaran yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah untuk mata kuliah kritik sastra. Mata kuliah kritik sastra merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Maliko Saleh. Pada mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang memiliki 6 CPL Prodi yang diturunkan menjadi 6 CPMK dan 15 sub CPMK. Pada mata kuliah kritik sastra ini, saya menggunakan pendekatan student centered learning yang berarti bahwa dalam pembelajaran ini mahasiswa yang lebih berpartisipasi aktif pada kegiatan pembelajaran. Kemudian, metode yang saya gunakan salah satunya adalah metode diskusi dan metode presentasi, dilengkapi dengan model pembelajaran discovery learning dan project based learning pada beberapa kali kesempatan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 6 komponen, yang pertama adalah mengungkapkan hakikat kritik sastra, yang kedua mengungkapkan peran dan fungsi kritik sastra, yang ketiga mengungkapkan sejarah kritik sastra, keempat membandingkan aliran dan pendekatan di dalam kritik sastra, kelima menganalisis karya sastra menggunakan pendekatan sastra yang ada, dan keenam merangkum perkembangan karya sastra dari awal kemunculannya sampai pada saat sekarang ini. Kemudian dari capaian pembelajaran mata kuliah ini diturunkan menjadi sub CPMK yang terdiri atas 15 sub CPMK. Yang pertama, mampu mengemukakan hakikat kritik sastra, yang kedua mengemukakan peran dan fungsi kritik sastra secara khusus, yang ketiga mengemukakan sejarah perkembangan kritik sastra di Indonesia, yang keempat mengemukakan sejarah perkembangan kritik sastra di Eropa, yang kelima mampu mengemukakan peran aliran absolutisme dalam kritik sastra, yang ketujuh mampu mengungkapkan peran dan aliran perspektivisme dalam kritik sastra. Selanjutnya mampu mengungkapkan peran aliran relativisme dalam kritik sastra, mampu membandingkan aliran-aliran kritik sastra yang telah dipelajari, mampu merangkum tata cara menganalisis karya sastra menggunakan pendekatan objektif, menggunakan pendekatan ekspresif, menggunakan pendekatan mimetik, dan menggunakan pendekatan feminis serta menggunakan pendekatan psikologi sastra. Dan pada akhirnya mahasiswa dituntut untuk mampu menganalisis karya sastra menggunakan salah satu pendekatan yang telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pada sub CPMK yang telah dijabarkan. Untuk penilaian, saya menilai pada 6 komponen. Yang pertama partisipasi kelas, yang kedua tugas, yang ketiga kuis, yang keempat proyek, kelima ujian tengah semester jika ada, dan yang keenam ujian akhir semester. Untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester biasanya diganti dengan proyek lain atau bisa juga dilaksanakan secara langsung. Pada mata kuliah ini saya menggantinya dengan proyek. Untuk partisipasi saya berikan bobot 5%, tugas 5%, kuis 5%, proyek 45%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 25%. Dari komponen-komponen yang ada, komponen dengan bobot terbanyak itu adalah komponen proyek, yakni 45%, karena mata kuliah ini menggunakan model pembelajaran project based learning di beberapa kesempatan. Makanya untuk bobot project itu lebih banyak dibandingkan bobot yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini sehat? Hari ini kita akan berbicara tentang kritik sastra. Yang minggu lalu sudah kita mulai dengan materi pertama. Saya masih ingat materi pertama kita. Sebelum kita masuk ke bagian yang kedua, ya, tentang sejarah perkembangan kritik sastra di Eropa dan di Indonesia. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, boleh pimpin doanya? Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, semoga dengan pembacaan doa tadi perkuliahan kita akan berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nantinya. Ya. Dalam perkuliahan ini tujuan pembelajaran kita adalah saudara mampu menyampaikan atau
mengemukakan sejarah perkembangan kritik sastra di Indonesia dan sejarah perkembangan kritik sastra di Eropa nantinya. Jadi ketika materi sudah saya sampaikan, jika saya bertanya bagaimana perkembangan kritik sastra di Eropa, saudara bisa menjawab dengan baik. Ya, begitupun juga dengan sejarah perkembangan kritik sastra di Indonesia. Oke. Kita cek kehadiran dulu. Komtik, apakah ada teman-teman yang melapor tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Naswa Bu. Naswa, alasannya apa? Sakit? Izin? Sakit Bu. Sakit. Oke. Kita cek dulu ya. Putri Mulyani ada? Intan Laili? Tidak ada. Tidak ada. Siti Badriah? Tidak ada. Tidak ada. Jun Miranda? Hadir Bu. Palma? Parihatul Hasanah? Hadir Bu. Safia Mika? Hadir Bu. Berarti ada 4 orang teman kita yang tidak hadir, 3 tanpa kabar, 1 izin ya. Oke. Baik. Untuk kritik sastra beserta sejarah perkembangan kritik sastra di Eropa dan Indonesia, yang masih ingat dengan kritik sastra itu ada tidak? Minggu lalu kita bicara tentang kritik sastra. Kritik sastra itu sebenarnya oke. Kritikus untuk mempertimbangkan baik buruknya suatu karya seseorang. Oke, benar sekali. Bahwa kritik sastra itu adalah kegiatan evaluasi. Akhirnya adalah pada tahap evaluasi. Sebelum tahap evaluasi ada tahapan-tahapan yang kita lakukan sebelum kita menilai karya itu baik atau tidak, atau baik atau buruk. Sekarang kita lihat, nah ini dia. Kritik sastra berasal dari bahasa Yunani, kemudian artinya secara bahasa adalah menghakimi, kemudian secara istilah didefinisikan oleh Abram bahwa kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari perumusan, mulai dari perumusan sampai pada tahap evaluasi, melewati tahap klasifikasi, penjelasan, baru diakhiri dengan evaluasi. Nah, evaluasi ini apakah ketika kita mengkritik itu kita hanya mengkritisi hal-hal yang buruk? Tidak. Kenapa? Kenapa hal baik perlu kita kemukakan juga ketika kita mengkritik? Kenapa kita harus mempertimbangkan hal baik dan hal buruk? Ayo. Kenapa? Kenapa harus ada baik dan buruknya karya di dalam dalam mengkritisi sebuah karya sastra? Mempertimbangkan kebaikan sebuah karya. Kenapa tidak fokus pada menghakimi saja? Supaya kita tahu karya sastra itu baik dan buruknya dari segi karya yang dikaji ataupun yang dikritik oleh suatu Mengkritik. Karena ketika kita mengkritisi, seorang sastrawan akan bisa menerima dengan baik apa yang kita sampaikan ketika kita mengemukakan hal baik dan hal buruk. Kalau kita sampaikan yang buruk-buruknya saja, berarti karyanya tidak ada baiknya. Makanya di dalam kritik sastra itu, di dalam sebuah resensi, bentuk kecil dari kritik sastra kita harus membahas hal baik dan hal buruk. Itu perlunya mengkritik karya sastra baik dan buruk. Nah, sekarang kita akan lanjut ke perkembangan kritik sastra di Eropa. Saudara sudah melihat link link materi yang saya bagikan minggu lalu? Sudah membaca? Hari ini harusnya sudah buat ringkasan ya. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya secara singkat apa fungsi Yunani, Roma, abad pertengahan dan Perancis diakhiri dengan Samuel Johnson di dalam perkembangan kritik sastra di Eropa? Ayo. Oke. Silakan Miranda. Dimulai dari zaman Yunani karena kata kritik itu berasal dari bahasa Yunani, kemudian dimulai oleh Plato, dilanjutkan dengan Aristoteles. Kenapa saya berikan tanda orange? Karena Plato dan Aristoteles dianggap sebagai filsuf yang memulai kritik sastra. Sebenarnya bukan sastra ya, yang dikritik awalnya adalah seni secara umum. Karena sastra itu masuk dari bagian seni, makanya kritik sastra menyebutkan nama 2 filsuf ini, ada Plato, ada Aristoteles. Kemudian di sela-sela itu ada Xenophanes dan Heraklitus yang mengkritisi karya Homerus. Dan
seperti yang disampaikan oleh Cuk Miranda tadi, bahwa karya Homerus itu dianggap sebagai karya yang kontradiktif di masa itu. Kenapa kontradiktif? Karena karya-karyanya banyak berbicara tentang dewa-dewi yang kita katakan tidak senonoh atau tidak sesuai dengan kepercayaan masyarakat ketika itu. Kita saja misalnya, ketika kita mempercayai suatu tradisi, ada orang lain yang mengkritisi tradisi itu dan menyelewengkan ceritanya, kita akan marah ya? Marah, pasti marah ya. Makanya Xenopanes dan Heraklitus melakukan kritikan terhadap karya Homerus. Nah, dilanjutkan dengan sastra Latin, ya. Letter of Pisos ini adalah bentuk karya puisi. Bentuk karya puisi. Sebenarnya yang awal-awal itu karya sastra yang awal berkembang itu adalah dalam bentuk puisi. Juga ada juga dalam bentuk drama ya. Kemudian di abad pertengahan ada juga kritikus yang terkenal dengan karyanya Divina Commedia yang mulai memperkenalkan bahasa daerah dalam karya sastranya. Nah, di dalam karya sastra Eropa, bahasa daerah itu diperkenalkan oleh Dante Alighieri ya. Di dalam sastra Indonesia kita menyebutnya dengan apa? Saudara pasti ingat tidak pembelajaran sebelumnya tentang sejarah sastra? Sastra apa yang pertama kali berkembang di Indonesia? Sastra lisan berbahasa apa? Nah, itu dia, berbahasa Melayu. Nah, itu adalah bahasa daerah yang digunakan untuk memperkenalkan sastra itu. Gitu. Kemudian ada satu kutipan yang saya berikan tanda di sini. Boleh dibaca boleh? Berusaha menilai sastra dengan akal budi dan kecintaan akan keindahan. Oke, berusaha menilai sastra dengan akal budi dan kecintaan akan keindahan. Dari sini mengkritisi karya sastra menggunakan akal budi dan kecintaan serta keindahan. Karya sastra dipertimbangkan bentuk keindahannya dan dipertimbangkan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Kemudian masuk ke Prancis, ya. Lanjut lagi, yang terakhir itu di abad ke-18 dengan kutipan ini, harus ada pelajaran di dalam karya sastra. Kenapa harus ada pelajaran di dalam sebuah karya sastra? Kira-kira kalau kita masih di tahap ini bercerita tentang dewa yang tidak senonoh tadi, kira-kira karya sastra kita sebagai penikmat karya sastra, pemikiran kita akan semakin baik atau semakin tidak baik? Semakin tidak baik. Kenapa ini? Kenapa pelajaran itu penting? Kenapa di dalam karya sastra itu dituntut hati-hati? Kenapa di dalam sastra itu dituntut nilai-nilai? Kenapa tidak dibebaskan saja pengarang membuat karya sastra sesuka hatinya? Penikmat karya sastra, apa yang kita baca pasti kita mau mendapatkan suatu manfaat dari karya sastra tersebut. Oke, manfaat itu kita ambil dari nilai-nilai yang ada terkandung di dalam karya sastra. Oke, kita lanjut. Untuk kritik sastra di Eropa ada pertanyaan? Sebelum kita menjelajahi Indonesia, Sastra di Eropa, mulai dari Yunani. Nah, pertama kali kritikus pertama kali di Yunani itu ada yang bernama Plato. Dia dengan karyanya yang cukup terkenal yaitu Republik. Kemudian dilanjutkan oleh Xenopanes dan Heraklitus yang mengkritik karya Homerus, yang mana Homerus itu menceritakan tentang kisah dewa-dewi yang dianggap tidak senonoh oleh masyarakat. Kemudian dilanjut dengan Aristoteles, dia dari Roma, sastra Latin. Kritikus yang terkenal yaitu Quintus Horatius Flaccus, 658 Masehi, dengan karyanya yaitu Letter to Pisos. Kemudian ada abad pertengahan, ada kritikus yang cukup terkenal yaitu Dante Alighieri pada tahun 658 Masehi, dengan karyanya juga yaitu yang bernama Divina Commedia, mulai memperkenalkan bahasa daerah dalam karya sastranya. Kemudian ada Prancis, kritikus yang terkenal yaitu John Dryden pada abad ke-17 dengan karyanya yaitu Divina Commedia. Dia mulai memperkenalkan bahasa daerahnya juga dalam karya sastra. Kemudian berlanjut ke abad yang ke-18, yaitu mulai berkembang secara luas dengan tokohnya yang bernama Samuel Johnson. Wajib memberi pelajaran yang berguna bagi pembacanya. oke, baik, terima kasih Cut ya, yang sudah membaca. Yang menjawab silakan. Sudah Pak Ustaz. Kalau tidak ada Plato, ada sastra tidak ya?
digunakan Plato untuk mengkritisi karya sastra? Ayo. Apa? Pendekatan apa? Pendekatan apa? Ya, itu dia pendekatan mimetik. Karena pendekatan mimetik inilah akhirnya Plato berselisih dengan muridnya siapa? Kenapa berselisih? Kristi. Kenapa dia berselisih dengan Plato? Bukan berselisih ya, berbeda pendapat. Kenapa? Karena Aristoteles menantang atau mengkritik karya sastra dunia itu Plato mengenai republik. Dia tidak menerima karya sastra republik itu hanya berfokus pada situ aja. Tapi Aristoteles itu lebih mengembangkan lagi, tidak hanya berfokus pada karya kritik sastranya, tapi berfokus pada karya kritik yang lainnya. Oke. Mimetiknya di mana? Mimetiknya di mana? Oke. Ada lagi? Nah, temannya kalau kata Plato, karya sastra itu benar-benar tiruan atau imitasi. Kemudian Aristoteles membantah tidak sekedar tiruan, karya sastra itu lebih dari itu. Dia melibatkan proses kreatif. Apapun bentuk karya sastranya, meskipun kita terinspirasi dari dunia nyata, tetap akan ada hal-hal atau bumbu-bumbu yang kita masukkan ke dalam karya sehingga dia agak berbeda dari kenyataannya sebenarnya. Ada pertanyaan lagi? Untuk oke, baik. Saya Winda Bu ingin bertanya, apa yang menjadi fokus utama kritik sastra pada awal abad ke-19? Apa yang menjadi fokus utama kritik sastra pada awal abad ke-19? Fokus utama ini maksudnya tentang apa, karya apa, atau bagaimana? Kritik yang Aliran pada abad ke-19. Oke, ada yang bisa menjawab? Ada berapa aliran? Ada banyak aliran sebenarnya ya. Ada banyak aliran yang fokus pada abad ke-19. Sebenarnya kalau untuk aliran kritik sastra itu banyak ya. Ada feminis, ada apa, ada mimetik, ada pragmatik dan lain-lain. Semua aliran itu memang berkembangnya diawali di Eropa. Kemudian aliran itu baru masuk ke Indonesia dan menjadi pisau bedah dalam mengkritisi sebuah karya sastra. Misalnya aliran mimetik tiruan. Kalau pragmatik tentang apa? Apa yang kita kaji kalau pragmatik? Apa? Apanya? Ada kalau mimetik tiruan kenyataan. Ekspresif yang kita kaji adalah pengarah. Kalau pragmatik makna. Dari siapa kita mendapatkan makna novel? Dari siapa? Membaca. Kemudian ada objektif. Objektif itu yang benar-benar mengkritik karya sastra dari segi unsur di dalam karya sastra itu. Oke, lanjut ke bagian berikut ya. Ini kritik sastra di Indonesia. Oke, saya rasa untuk yang ini ada yang mau berkomentar? Belum saya jelaskan? Saya sudah menyampaikan bahwa kritik sastra di Indonesia itu fokus nama yang sering disebut adalah H.B. Yasin. Nah, diawali dengan kritikan Hamzah Fansuri terhadap syair-syair Nuruddin Aranili itu gimana? Ya, kemudian yang dibakar karena ajaran mistik dan membahayakan ajaran agama. Jadi syair-syair Aranili ini adalah syair-syair yang maksudnya saya tidak bisa mengatakan menyeleweng ya, karena memang di dalam syair-syair Aranili ini Hamzah Fansuri beranggapan bahwa agak keluar dari jalur agama Islam, makanya dikritik oleh Hamzah Fansuri. Disitulah awalnya kritik sastra bermula. Meskipun tidak ada tulisan, tidak ada artikel seperti yang dilakukan oleh H.B. Yasin. Nah, pada abad ke-20, di abad ke-8, di abad ke-berapa kritik sastra berkembang secara luas di Eropa? Berapa tadi? Abad ke-18. Di abad ke-20 mulai berkembang pesat di Indonesia. Siapa yang memperkenalkannya? Yasin. Nah, diawali dengan pidatonya yang berjudul Sastra Indonesia, kemudian diterbitkan dan dikembangkan menjadi 8 jilid dengan judul Sastra Indonesia Modern dalam kritik dan esai. Nah, barulah
mulai ada yang namanya penulisan kritik. Jadi sebelumnya kritik itu disampaikan secara lisan saja. Setelah itu dibuatkan dokumen tulisannya oleh HB Jasin. Beberapa karya sastra yang dikritik oleh HB Jasin dimuat dalam bentuk kritik dan esai. Sampai hari ini kritikus Indonesia belum ada yang namanya sebesar HB Jasin. Apapun bentuk karya sastranya, meskipun kita terinspirasi dari dunia nyata, tetap akan ada hal-hal atau bumbu-bumbu yang kita masukkan ke dalam karya sehingga dia agak berbeda dari kenyataannya sebenarnya. Ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Saya Rinda Aulia, Bu, ingin bertanya, apa yang menjadi fokus utama kritik sastra pada awal abad ke-19? Apa yang menjadi fokus utama kritik sastra pada awal abad ke-19? Fokus utama ini maksudnya tentang apa, karya apa, atau bagaimana? Kritik yang Aliran pada abad ke-19. Oke, ada yang bisa menjawab? Ada berapa aliran? Ada banyak aliran sebenarnya ya. Ada banyak aliran yang fokus pada abad ke-19. Sebenarnya kalau untuk aliran kritik sastra itu banyak ya. Ada feminis, ada apa, ada mimetik, ada pragmatik dan lain-lain. Semua aliran itu memang berkembangnya diawali di Eropa. Kemudian aliran itu baru masuk ke Indonesia dan menjadi pisau bedah dalam mengkritisi sebuah karya sastra. Misalnya aliran mimetik tiruan. Kalau pragmatik tentang apa? Apa yang kita kaji kalau pragmatik? Apa? Apanya? Ada kalau mimetik tiruan kenyataan. Ekspresif yang kita kaji adalah pengarah. Kalau pragmatik makna. Dari siapa kita mendapatkan makna novel? Dari siapa? Membaca. Kemudian ada objektif. Objektif itu yang benar-benar mengkritik karya sastra dari segi unsur di dalam karya sastra itu. Oke, kita lanjut ke bagian berikut ya. Ini kritik sastra di Indonesia. Oke, saya rasa untuk yang ini ada yang mau berkomentar? Belum saya jelaskan? Saya sudah menyampaikan bahwa kritik sastra di Indonesia itu fokus nama yang sering disebut adalah HB Jasin. Nah, diawali dengan kritikan Hamzah Fansuri terhadap syair-syair Nuruddin Araniri itu gimana? Ya, kemudian yang dibakar karena ajaran mistik dan membahayakan ajaran agama. Jadi syair-syair Araniri ini adalah syair-syair yang maksudnya saya tidak bisa mengatakan menyeleweng ya, karena memang di dalam syair-syair Araniri ini Hamzah Fansuri beranggapan bahwa agak keluar dari jalur agama Islam, makanya dikritik oleh Hamzah Fansuri. Disitulah awalnya kritik sastra bermula. Meskipun tidak ada tulisan, tidak ada artikel seperti yang dilakukan oleh HB Jasin. Nah, pada abad ke-20, di abad ke-8, di abad ke-berapa kritik sastra berkembang secara luas di Eropa? Berapa tadi? Abad ke-18. Di abad ke-20 mulai berkembang pesat di Indonesia. Siapa yang memperkenalkannya? Jasin. Nah, diawali dengan pidatonya yang berjudul Sastra Indonesia, kemudian diterbitkan dan dikembangkan menjadi 8 jilid dengan judul Sastra Indonesia Modern dalam kritik dan esai. Nah, barulah mulai ada yang namanya penulisan kritik. Jadi sebelumnya kritik itu disampaikan secara lisan saja. Setelah itu dibuatkan dokumen tulisannya oleh HB Jasin. Beberapa karya sastra yang dikritik oleh HB Jasin dimuat dalam bentuk kritik dan esai. Sampai hari ini kritikus Indonesia belum ada yang namanya sebesar HB Jasin. Setelah masa HB Jasin semuanya menghilang sampai sekarang ada kritikus-kritikus tapi tidak lagi terkenal masa HB Jasin. Itu perkembangan kritik sastra di Indonesia. Jasin adalah tipikal kritikus, maksudnya di zaman sebelum HB Jasin itu kan tidak ada kritikus ya. Ketika HB Jasin membuat kritikan, dia membuat kritikan dalam skala besar, tidak hanya satu karya tapi banyak karya. Sementara kritikus sekarang mengkritik satu karya kemudian
kemudian tenggelam lagi. Nanti setelah beberapa waktu muncul satu kritik lagi, tenggelam lagi. Jadi namanya tidak langsung di saat seperti HB Jasin. Yang kedua, kritikan HB Jasin ini memang dikenal sebagai kritikan yang apa ya? Kita katakan sebagai kritikan yang memang tajam. Kritikan yang tajam itu bukan kritikan yang menyakiti hati si sastrawan, tetapi memang menguliti karya itu sampai sedalam-dalamnya sehingga sastrawan menyadari bahwa memang apa yang dikritik menjadi kekurangan dari sebuah karya. Itu makanya tidak banyak kritikus-kritikus sekarang yang terkenal dan apa ya, yang diabadikan namanya seperti HB Jasin. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke. Dari perkuliahan kita hari ini kita sudah membahas dua hal. Yang pertama kritik sastra Indonesia di Eropa, kemudian kritik sastra Indonesia, siapa yang bisa mengumpulkan tentang apa? Apa yang kita pelajari hari ini? Poin apa yang saudara dapatkan dari pembelajaran kita? Atau mengkritik karya sastra dunia Plato mengenai republik. Dia tidak menerima karya sastra republik itu hanya berfokus pada situ aja, tapi setelah situ lebih mengembangkan lagi, tidak hanya berfokus pada karya kritik sastranya, tetapi berfokus pada karya kritik yang lainnya. Oke. Seperti yang sudah disimpulkan oleh temannya bahwa perkembangan kritik sastra itu sampai sekarang kita tidak bisa melupakan sejarah Eropa. Ketika kita mengkritisi sebuah karya sastra, ya awal mula kritik itu ada ya karena filosofi Yunani tadi, mulai dari Plato, Aristoteles, Socrates, dan lain-lain. Setelah mereka bergulat di Eropa, barulah mereka masuk ke Indonesia. Bagaimana proses masuknya? Dulu ya, di zaman dulu ketika masa-masa penjajahan, sastrawan tidak hanya bertindak sebagai sastrawan juga pahlawan negara. Itu juga pernah saya sampaikan dulu. Jadi sastrawan ini melakukan kritikan, memberikan karyanya. Di dalam karya itu ada sindiran-sindiran terhadap penjajahan Belanda. Dan sastrawan ini mempelajari karyanya sampai ke luar negeri dengan mempelajari kritikan-kritikan yang ada di luar negeri. Setelah itu barulah dibawa semuanya ke Indonesia. Pisau-pisau yang saya sampaikan tadi, pendekatan feminis, kemudian ada pragmatik, kemudian ada objektif, itu kan bisa dari luar semua. Satu dari luar diambil untuk dipakai di Indonesia sesuai dengan bentuk karya sastra kita. Nah, dan itulah yang dimulai oleh HB Jasin. Nah, harapan kita adalah setelah pembelajaran ini saudara bisa lebih tajam lagi, bisa lebih memahami lagi bentuk karya. Jangan hanya sekedar membaca karya kemudian menggerutu di dalam hati bahwa cerita ini tidak bagus. Ketika kita sudah belajar kritik sastra, kita akan mengerti yang tidak bagus itu seperti apa. Alasannya kenapa? Karena plotnya kurang menarik kah? Atau tokohnya terlalu idealis? Dulu saya pernah mendapatkan cerita dari dosen, saya tidak suka karya, saya sebut nama novelnya ya, karena tokohnya terlalu idealis. Masa ada laki-laki yang beristri dua, kemudian istrinya saling akur, saling curhat, saya tidak suka. Itu kan maksudnya kita bisa saja mengkritik itu, gitu. Karena menurut kita tokoh yang idealis itu di dunia nyata tidak ada. Iya. Saudara mau gimana? Iya. Jadi saudara mau gimana? Oke, seperti itulah kira-kira. Jadi ketika kita mengkritik berlandaskan teori. Kalau kita ingin mengkritik isinya, apa teori yang kita gunakan? Tidak ada orang yang mau menerima kritikan kita kalau kita tidak berlandaskan teori. Kamu jelek, kenapa saya jelek? Pokoknya kamu jelek, orang akan marah kita. Ya, kalau kita katakan kamu kurang menarik hari ini, kenapa? Karena sepatu kamu flat, kemudian karena lipstik kamu kurang merah mungkin, bisa seperti itu. Kalau kita sampaikan alasannya kenapa, orang bisa memperbaiki. Nah, itulah gunanya kritik sastra dan itulah gunanya teori dalam mengkritisi karya sastra. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ya, terima kasih atas partisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang saya sampaikan hari ini bisa ditangkap dengan baik dan bisa diaplikasikan ketika saudara membaca dan mengkritisi sebuah karya sastra. Saya sudahi dengan salam